Oke, kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang harga keseimbangan, kelanjutan dari video tentang fungsi permintaan dan penawaran. Oke, kalian harus tahu apa itu harga keseimbangan dalam permintaan dan penawaran gitu ya. Nah, jadi dalam permintaan dan penawaran atau demand dan supply itu akan ada yang disebut dengan keseimbangan pasar gitu ya. Keseimbangan pasar itu terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau harga barang yang diminta sama dengan barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, harga keseimbangan ini terbentuknya karena ada proses tawar-menawar antara konsumen dan produsen. Contohkan seperti ini. Misalnya ibu menjual suatu barang kepada kalian, barang X gitu ya, dengan kuantitas sekian, dengan harga dengan kuantitasnya 10 misalnya, dengan harga per barang adalah 50.000. Tapi kalian sebagai konsumen kan ingin harga barang tersebut lebih rendah dari 50.000 ya, makanya konsumen menawar. Kalian menawar kepada ibu, "Bu, jangan 50.000 dong, 30.000. Dengan kalau 30.000 itu saya akan beli 10 barangnya." Lalu ibu bilang, "Jangan 30.000 dong, misalnya 45.000." Lalu kalian menolak juga, "Jangan dong Bu, 35.000 aja." Nah, akhirnya ibu menyetujui harga barang tersebut dijual 35.000 dengan kuantitas 10, dan kalian juga menyetujui dengan harga barang, dengan jumlah barang 10 tersebut, harga barangnya adalah 35.000. Maka dari itu adalah proses tawar-menawar sehingga terbentuklah harga keseimbangan. Makanya di dalam harga keseimbangan itu adalah ada P atau price dan kuantitas yang disetujui oleh masing-masing produsen dan konsumen. Seperti apa gitu ya. Nah, bentuk kurvanya seperti apa gitu ya. Nah, kurva keseimbangan terjadi di saat kurva permintaan dan kurva penawaran berpotongan. Nah, ini kalau dalam kurva ya. Kalau dalam definisi tadi adalah pada saat jumlah permintaan dan penawaran sama gitu. Nah, kalau dalam kurva harga keseimbangan itu digambarkan pada saat kurva permintaan atau demand berpotongan dengan kurva supply. Nah, di sini ada titik E atau titik equilibrium. Itu adalah titik apa? Titik yang sama. Jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan itu sama gitu ya. Kita lihat dari kurva ini gitu ya. Nah, ada titik E, itu titik potong gitu ya. Pada saat harganya 300 dengan kuantitas barang yang dimintanya adalah dan yang ditawarkannya adalah 12. Nah, ini berarti sudah ada tawar-menawar sebelumnya dari produsen dan konsumen gitu, menyetujui dengan harga sebesar Rp300 dengan jumlah kuantitas diminta dan ditawarkan adalah Rp12 unit. Nah, kalau kita lihat dalam tabel gitu ya, nah seperti ini. Yang mana nih Bu yang disebut harga keseimbangan ya? Harga keseimbangan itu pada saat kuantitas barang yang diminta ini ya dengan kuantitas barang yang ditawarkan adalah sama jumlahnya, 12 kan, karena tadi ada kesepakatan dengan harga sepakat juga adalah 300. Nah, ini adalah disebut dengan harga keseimbangan. Nah, terjadi pada saat kurva demand dan kurva supply berpotongan, atau pada saat kuantitas barang yang diminta dan ditawarkan adalah sama gitu. Nah, inilah harga keseimbangan. Nah, karena harga keseimbangan dari definisinya adalah seperti itu yang barusan Ibu jelaskan, maka menghasilkan suatu rumus. Nah, QD sama dengan QS atau PD sama dengan QS, PD sama dengan PS. Tadi kita lihat dalam kurva, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Makanya kuantitas D itu demand. Kuantitas barang yang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan, atau harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan. Kalian dapat memakai salah satu dari rumus ini tergantung dari soalnya. Apabila yang diketahuinya fungsinya adalah berupa Q, maka pakai rumus QD sama dengan QS. Apabila soal yang diketahuinya adalah P sama dengan, maka PD sama dengan PS. Ini ada contohnya gitu ya.
Diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 60 kurang 2Q dan fungsi penawaran PS sama dengan negatif 20 tambah 3Q. Tentukan titik keseimbangannya. Apabila ditanyakan titik keseimbangan, maka yang ditanyakan adalah P dan Q. Nah, berarti kalian harus mencari P dan Q gitu ya. Nah, ini sudah ibu tulis gitu ya. Diketahuinya ini, titik keseimbangannya ini. Jawab, PD sama dengan PS. Kenapa ibu pakai rumus PD sama dengan PS? Karena dalam soal yang diketahuinya adalah berupa fungsi P sama dengan, maka PD sama dengan PS. Yuk kita masukkan ke dalam rumus. PD sama dengan PS, 60 kurang 2Q sama dengan negatif 20 tambah 2Q. Oke, yuk kita lihat yang ada variabelnya semuanya kita pindahkan ke ruas kiri ya. Nih yang ini, min 2Q, itu kan 3Q-nya ada di ruas kanan ya, maka pindahkan ke sebelah kiri. Nah ini kan pindahkan ke sebelah kiri ke sini, jadi negatif 2Q karena sebelumnya adalah positif. Sama dengan, tulis kembali ini negatif 20, 60-nya kita pindahkan ke ruas kanan, negatif 60. Maka negatif 5Q sama dengan negatif 80. Maka kuantitas barang yang diminta dan yang ditawarkan adalah sebesar 16 unit. Tadi kata ibu, kalau soalnya bertanyakan tentang titik keseimbangan, maka cari P dan Q. Nah, di dalam soal ini baru diketahui Q-nya. Yuk kita cari P-nya dengan cara seperti apa? Masukkan kuantitas ini ke salah satu fungsi, mau ke fungsi PD, mau ke fungsi PS. Nah, Q sama dengan 16 unit. Ibu masukkan ke fungsi PD, yaitu yang 60 kurang 2Q. Yuk masukkan Q-nya, 60 kurang 2 dikali 16. 16 ini adalah tadi kuantitas yang sudah kita cari di sini. Nah, dari sini ya. Nah, 60 kurang 32 sama dengan 28 unit. Nah, seperti inilah peserta didik sekalian bagaimana caranya untuk mencari titik keseimbangan. Nah, ini tugas nomor 4. Nah, dari tugas nomor 2 dan nomor 3 tentukan harga dan kuantitas keseimbangannya dan buatlah kurva keseimbangannya. Nomor 4 silakan capture. Nomor 5 ini fungsi permintaan suatu barang dinyatakan dengan QD sama dengan 60 kurang 5P, sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 10 tambah 5P. Dari data tersebut keseimbangan pasar terjadi saat, silakan diisi. Nomor 6, nah berdasarkan tabel permintaan dan penawaran di bawah ini, tentukanlah harga keseimbangannya. Nah, udah soalnya sampai nomor 6 untuk tugas 1 di bab 4 ini. Sekian penjelasan dari ibu tentang harga keseimbangan. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahami materinya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.